Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Hukum Bisnis bab 1 yang berjudul Sistem Hukum dan Sumber Hukum. Yang pertama, definisi hukum. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat. Menurut Utrecht dalam Kansil, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Lalu yang selanjutnya, unsur-unsur hukum. Ada 4 unsur dalam hukum. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Jadi hukum itu mengatur tingkah laku masyarakat, bagaimana masyarakat bersosialisasi atau bersikap. Yang kedua, hukum dibuat badan resmi yang berwajib, misalnya dibuat oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Jadi dalam peraturan hukum, peraturan itu tidak bisa dinegosiasi. Jadi harus benar-benar ditaati. Lalu yang keempat, sanksi bersifat tegas. Dalam hukum itu terdapat sanksi. Dan sanksi itu harus bersifat tegas, tidak boleh melakukan negosiasi dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, tujuan hukum. Saya di sini mengambil tujuan hukum dari para ahli. Mengambil 2 tujuan hukum dari para ahli. Yang pertama dari Apeldoorn. Tujuan hukum menurut Apeldoorn dalam hubungan in leading law the Stuyvesant het Netherlands dalam Seoroso 2002, hukum adalah suatu yang mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Lalu tujuan hukum menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang perbuatan melanggar hukum dan Seoroso 2002, hukum adalah mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Itulah tujuan dari hukum. Lalu selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum adalah aturan yang mengikat yang memungkinkan setiap negara bagian untuk mengatur wilayahnya. Dalam sumber hukum dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Dalam sumber hukum formil terdapat 6 diantaranya, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, agreement, doktrin. Dan di dalam undang-undang meliputi 2 bagian lagi, yaitu undang-undang formil dan undang-undang material yang selanjutnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Lalu yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang-ulang. Lalu yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang mengikuti atau mendasarkan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Lalu yang keempat, traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Lalu yang kelima, agreement. Agreement merupakan perjanjian dengan menteri-menteri lain
yang hanya disampaikan kepada parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkan oleh kepala negara. Lalu yang keenam, doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum. Lalu selanjutnya, kaidah hukum. Kaidah memiliki sifat yang memaksa, bukan berarti sewenang-wenang, melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu ketekanan agar kaidah hukum dapat dihormati. Kaidah hukum dapat muncul karena dua sebab. Sebab pertama, kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat. Lalu sebab kedua, kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan. Itulah dari kaidah hukum. Lalu selanjutnya, asas-asas hukum. Ada 3 asas hukum. Yang pertama, asas lex specialis derogat lex generalis. Hukum ataupun perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang bersifat umum. Lalu asas yang kedua, asas superiori derojat lex inferiori, yang mengatakan peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan atau membatalkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Lalu asas yang ketiga, asas lex posteriori derajat lex priori, yang mengatakan pada peraturan yang tingkatannya sederajat peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama namun bertentangan. Itulah asas-asas hukum. Lalu selanjutnya, pembidangan ilmu hukum. Menurut Kansil Hukum, pembidangan ilmu hukum dapat dibedakan menjadi 5. Yaitu yang pertama, menurut bentuknya. Menurut bentuknya itu meliputi hukum tertulis dalam Undang-Undang 1945 dan hukum yang tidak tertulis, seperti pidato Presiden setiap tanggal 17 Agustus. Lalu yang kedua, menurut sumbernya. Jadi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Lalu yang ketiga, menurut tempat berlakunya, seperti hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Yang keempat, menurut waktu berlakunya. Lalu yang kelima, menurut isinya, seperti hukum privat atau hukum publik. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum berupa, ada 2 subjek hukum. Yang pertama, manusia. Lalu yang kedua, badan hukum. Lalu selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, seperti manusia dan badan hukum, dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum. Karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Wujud dari objek hukum adalah benda. Dapat juga dikatakan bahwa benda adalah segala barang dan hak yang dimiliki oleh orang. Sekian presentasi saya mengenai sistem hukum dan sumber hukum. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.